tersadar bahwa pasukannya terlalu lemah dan kecil untuk diadu melawan pasukan kerajaan, maka pesan politis dari Kiai Ageng Kutu ini hanya disampaikannya melalui pertunjukan Sendirian Ponorogo. Singa Barong, raja hutan yang menjadikannya simbol Kertabumi. Pada bagian atas ditancapkannya bulu-bulu sampai benar-benar menyerupai kipas raksasa dengan menyimbolkan pengaruh kuat dari garakan hinanya serta maju atas segala gerak-gerak yang dilakukannya. Jadilah merupakan peranan oleh geblak yang mana menunggangi kuda-kudaan sehingga menjadi simbol kekuatan dari pasukan kerajaan Majapahit, di mana menjadi pertandingan yang sangat kontras antara kekuatan Barong. Sementara itu yang berada di balik topeng dengan batu merah yang menyimbolkan Ki Ageng Kutu sendirian serta menopeng berat topeng Singa Barong tersebut hingga mencapai lebih 60 kg hanya dengan mengandalkan giginya. Kepopuleran dari riok Ki Ageng Kutu ini akhirnya dapat menyebabkan Bri Kertabumi segera mengambil tindakan lalu menyerang perguruan Ki Ageng Kutu. Pemberontakan ini oleh Barong dengan sigap cepat dilarikan sehingga menyebabkan perguruan dilarang akan melanjutkan pengajarannya akan Barong. Namun ternyata murid-murid Ki Ageng Kutu ini tetap juga melanjutkan ajaran ini, namun secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Meskipun begitu, kesenian tersebut dengan sendirinya masih diperbolehkan untuk acara pementasan karena kesenian ini telah menjadi pertunjukan yang populer di antara kaum masyarakat. Namun jalan dari ceritanya memiliki alur yang baru yang mana ditambahkan dengan karakter yang dimiliki dari cerita rakyat daerah Ponorogo, diantaranya Dwi Songgolangit, Keloro Srewandono serta Sri Gentayu. Hingga saat ini masyarakat Ponorogo masih dan hanya mengikuti apa yang telah menjadi warisan leluhur, warisan budaya yang kaya. Sendirian Ponorogo ini merupakan cipta dari kreasi manusia dalam aliran kepercayaan secara turun-menurun dan masih dilestarikan. 3 tokoh dalam pementasan riok Ponorogo. 1. Jatil. Jatilan merupakan tarian yang menggambarkan ketangkasan jatil, prajurit berkuda yang menari sambil berkuda. Tarian ini dibawakan oleh penari di mana jarak antara penari yang satu dengan yang lainnya saling berpasangan. 2. Barok. Berasal dari kata
Gendong merupakan satu sejenis mirip gonggon musik horizontal, dikembangkan pada tali yang ditegakkan pada bangkai kayu. 7. Bendel. Instrumen terdiri dari bilah-bilah mentang ditegakkan dengan tali atau bumbung horizontal. 8. Gembang. Itu dibuat dari bilah-bilah kayu dibingkai pada gerobongan yang juga berfungsi sebagai resonator. 9. Rebab. Instrumen kawat besek dengan dua kawat ditegakkan pada sejalur kayu dengan badan terbentuk hati ditutup dengan memberi kulit tipis dari babat sapi. Siter adalah sejenis kecapai dengan jajaran gawai yang memakai tabung resonansi yang bertumpu pada kaki penunjang. Alat musik ini terdapat di Pulau Jawa. 5. Gerakan Riau Ponorogo. A. Dari Jatil, watak prajurit. Jatil adalah prajurit berkuda yang merupakan salah satu tokoh dalam seni Riau. Jatil merupakan tarian yang melambangkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. D. Dari Bujang Ganong, watak lucu, lincah, akrobatik. Bujang Ganong adalah penari dari tarian yang melambangkan sosok patih muda atau patihnya Lono Sewandoro yang dekatan, cerdik, jenaka, dan sakti. Sosok ini bagian dari Riau Ponorogo dan digambarkan dengan topeng yang mirip dengan wajah raksasa, hidung panjang, mata melotot, mulut terbuka, dan gigi yang besar agak maju tanpa taring. Wajah merah darah dan rambut yang lebar karena hitam menutup pelipis kiri dan kanan. C. Dasar Klono Sewandono atau watak gagah. Klono Sewandono adalah penari dan tarian yang melambangkan sosok raja di kerajaan Bantarangi atau kerajaan yang dipercaya pada wilayah Ponorogo zaman dahulu. Klono Sewandono adalah bagian dari Riau Ponorogo. D. Gerakan dasar Merak Karung. Tari merak adalah tarian yang menampilkan kreasi baru dengan mengekspresikan kehidupan seekor burung merak. Gerakan-gerakan ini diambil dari tingkah laku seekor burung merak. Baik, saya akan membacakan soal yang diberikan oleh Bapak Haris, yaitu 1. Jelaskan sejarah dari tari Riau Ponorogo, baik dari segi asal daerah, tahun kapan diciptakan, biografi tokoh penemu, dan silsilah nama dari Riau Ponorogo tersebut. 2. Tari Riau Ponorogo tersebut ditarikan secara berkelompok atau individu. Jika kelompok ada berapa orang dan berjenis kelamin apa untuk para penarinya, dan apakah tari Riau Ponorogo itu dan unsur magisnya. Saya akan menjawab pertanyaan